Pagi teman-teman. Semangat pagi. Oke, pagi teman-teman. Udah kedengaran suaranya? Sudah kedengaran Pak. Oke. Thank you, Bu. Oke, hari ini saya diminta untuk sharing tentang servicing nasabah ya. Di sini konsepnya client servicing, jadi bukan servicing agent. Kalau servicing agent kan kita kalau ada nasabah yang agentnya nggak ada, kita bisa bantu mereka untuk servis pelayanan selanjutnya. Kalau di sini adalah servicing nasabah. Dan biar menghemat waktu, saya akan sharingkan PowerPoint saya ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini materi saya nih. Ada pepatah bilang, don't deliver the product, but deliver an experience. Jadi, kita sebagai agent, Oke, don't deliver a product, deliver an experience. Di sini kita bagaimana sebagai agent tidak menjual produk teman-teman, tapi kita memberikan solusi terhadap segala permasalahan dari nasabah kita. Jadi kita masih belum selesai teman-teman, tapi lebih dari itu. Mereka mendapatkan pengalaman pribadi dengan kita sebagai agentnya. Bagaimana kita bekerja melayani nasabah kita. Saat kita lagi mencari nasabah, kita trial closing, kita closing, itu saya sebut saya belum bekerja. Namun saat saya sudah mulai policy issued, disitulah titik awal saya harus bekerja. Apapun yang dilakukan setelah itu adalah saat saya bekerja dan memberikan pengalaman pribadi dengan nasabah-nasabah saya dengan berbagai macam cara. Begitu nasabah menjadi klien saya, berarti saya juga menjadi seorang teman, seorang sahabat buat nasabah saya. Di dalam siklus penjualan, teman-teman, kita mempelajari ada 6 level tingkatan. Yang pertama, kalau kita sekarang menyebutnya dengan istilah yang terbaru setelah ada seminar dari Benjamin Loh kemarin, kita menyebutnya warm up. Kita pemanasan, kita pendekatan, fact finding, kita mengenal nasabah kita, calon nasabah dengan lebih dekat lagi. Setelah itu kita mulai open up dan kemudian call up. Kita bagaimana bisa berhubungan dengan nasabah kita bisa hubungi mereka untuk ngobrol lebih lanjut. Bahkan kalau bisa kita sudah bisa pakai video call maupun Zoom meeting. Karena di sana kita bisa menjelaskan lebih detail produk yang kita akan tawarkan, teman-teman. Oke, selanjutnya baru kita melakukan closing dan issue. Proses keempat proses ini dilakukan setelah kita pendekatan warm up, open up, call up, dan closing dan issue itu hanya saya sebut belum jualan. Di sini kita baru menyebutnya bagaimana kita kejar KPI kita. Kerja sesungguhnya dimulai saat kita sudah mau antar polis. Zaman sekarang kita polis bisa langsung diantar ke rumah nasabah. Tapi kalau saya sendiri lebih suka saya yang antar sendiri. Kenapa? Karena saat polis diantar, saya bisa edukasi nasabah polis apa yang dia punya. Dia punya manfaat apa, dia membeli apa saja, sehingga tidak membeli kucing dalam karung. Kita jelaskan manfaat yang dia ambil, kita jelaskan periodenya, pembayarannya dia kapan, sehingga tidak terjadi lapse nantinya. Dengan edukasi polis ini, saya sering datang ke nasabah setahun 2-3 kali untuk edukasi saja. Mengulang lagi apa yang dia beli. Kenapa kalau kita ada edukasi? Saat dia nanti ditanyakan oleh agent lain,
Dia tanyain, apa manfaat polismu? Nggak tahu tuh. Aduh, ini nggak lucu, teman-teman. Kita kalau sudah bilang nggak tahu, berarti agennya kemana ini selama ini ngajarinya? Gimana? Jadi saya selalu memastikan nasabah saya harus tahu apa yang dia ambil. Dia tahu manfaatnya berapa. Sampai dia mau masuk rumah sakit pun dia tahu manfaatnya berapa. Walaupun kita selalu standby, tapi dia juga harus tahu. Tapi yang terpenting dari itu, setelah itu adalah client servicing. Client servicing adalah bagaimana kita menservis nasabah kita selama manfaat itu berlangsung. Apalagi kalau ada OP jiwanya. Setiap polis pasti ada OP jiwanya. Saat ada OP jiwanya, berarti kita melayani nasabah seumur hidup nasabah atau seumur hidup saya sebagai agennya. Dan di sini karena saya bekerja bersama spos saya, walaupun saya sebagai leader dan saya menjual pakai nama saya sendiri, spos saya jual dengan nama dia sendiri. Dan di sini setiap nasabah berhak untuk pelayanan kami berdua. Kalau ada apa-apa dengan nasabah, saya pastikan ahli warisnya mendapatkan manfaat yang dia beli di polisnya tersebut. Namun pertanyaannya, kalau saya yang tidak ada duluan, teman-teman, saya harus memastikan pos saya yang akan meneruskan tugas saya, dan beliau yang akan meneruskan tugas servicing agent ke nasabah-nasabah saya. People don't buy for logical reason, they buy for emotional reason. Ini teman-teman pasti juga sudah mengenal istilah ini. Kenapa? Karena kalau kita menjual secara hard selling, orang hanya melihat produk doang. Tetapi kalau kita bisa menjual dengan soft selling, kita jual cerita kita ke nasabah, kita ceritakan problem-problem yang ada di luar sana, kita bisa menjual secara tidak langsung menjual permasalahan. Dalam permasalahan yang diciptakan tersebut, kita akan berikan solusinya. Bahwa nasabah sebenarnya membutuhkan produk. Jadi, di sini kita juga kalau tidak ada problem emosional, kita bisa cerita bagaimana kita melayani nasabah kita. Kita cerita dengan storytelling, teman-teman. Dan di sini kita bisa menimbulkan emosional. Sehingga kalau bilang asuransi, itu bisa dijual dengan secara emosional. Dan nasabah biasanya beli karena faktor emosional itu, teman-teman. Nah, kita punya tujuan memberikan client servicing. Client servicing itu ada 3 tujuan, teman-teman. Yang pertama, paling penting adalah saya memberikan pelayanan terbaik pada nasabah saya sesuai hati nurani saya. Saya membantu, karena setiap nasabah saya sudah anggap teman dan sahabat saya. Bahkan beberapa sudah seperti keluarga, sangat dekat sekali. Sehingga kalau ada mereka ulang tahun, saya tahu. Mereka ada wedding anniversary, saya juga tahu. Mereka sedang sedih, curhatnya ke saya. Sehingga sangat dekat hubungan itu. Sehingga mereka pun akan memberikan pelayanan yang baik kepada saya juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Berikutnya, tujuan kita client servicing yang baik kepada nasabah adalah bagaimana kita bisa mempertahankan persistensi kita di atas level yang ditetapkan oleh Prudential. Tentunya kita tahu bahwa kita ada level persistensi untuk kita bisa mencapai jalan-jalan atau apapun lah ya. Tapi di sini kita harus mencapai itu bisa tercapai kalau bagaimana, teman-teman? Kalau kita bisa dekat dengan nasabah, servis dengan baik, sehingga nasabah puas dan dia terus membayar polis-polisnya dan tidak berhenti walaupun sudah lewat 2 tahun atau 3 tahun, dia akan jalan terus bayar secara rutin. Berikutnya adalah tujuannya mendapatkan referensi yang terbaik dari nasabah kita. Nasabah yang tadi puas kepada kita, dia akan memberikan referensi-referensi yang bagus pada saya. Saya sudah mengalami sendiri, teman-teman. Setiap saya servis ke nasabah, ada nasabah masuk rumah sakit, saya servis dengan bagus, keluarga dia pasti memberikan nama baru. Apakah saya harus nunggu nasabah masuk rumah sakit? Tidak, teman-teman. Kebetulan nasabah saya banyakkan juga perempuan ya, teman-teman ya. Makanya saya kalau jalan berdua sama istri saya. Tidak bagus saya sendirian. Saya jalan berdua sama istri. Kalau nasabahnya perempuan, istri saya yang punya inisiatif. Ayo, Ci, pergi ke salon yuk, kita krimbat bareng, kadang manicure, pedicure bareng. Di situ ada bonding kita dengan nasabah. Kita tidak cuma datang ngomong ngurusin polis. Kita tidak cuma datang ngomong asuransi, tidak ngomong soal meninggal, soal sakit doang. Kita juga mendapatkan bonding karena kita berteman, teman-teman. Bahkan
saat ulang tahun pun kita saling mengirim kue ulang tahun. Kemarin saat kami ulang tahun, dia kirim kuenya. Saat dia yang ulang tahun, kita gantian yang kirim juga, gantian. Nah, di sini kita merasa kayak keluarga. Dan luar biasanya, referensi itu tidak berhenti. Walaupun saya bukan asli Jakarta, saya sampai hari ini bisa bertahan karena referensi-referensi dari nasabah tersebut, teman-teman. Dari client servicing sendiri itu ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Tidak cuma melayani nasabah secara meninggal doang atau sakit. Ada beberapa teman-teman di sini. Yang pertama adalah update info. Kita dari Prudential luar biasa banyak info-info, hampir setiap hari banyak sekali info yang kita bisa berikan. Dan update info, kalau bagi saya, janganlah nasabah mendengarkan info itu dari sosmed atau dari agent lain. Saya harus yang pertama kasih info itu ke nasabah. Ada beberapa kali saya terlambat memberikan info itu ke nasabah. Nasabah komplain ke saya, "Oh, kamu gimana sih? Oh, aku tahu ini dari informasi orang lain, kenapa nggak dari kamu?" Waduh, ini jadi problem ini bagi saya. Jadi saya sekarang begitu ada update info, saya berusaha secepat mungkin harus infokan itu ke nasabah saya. Terus ada juga perubahan minor, ada perubahan mayor, ada konsep top up, kita juga layani nasabah bagi switching dan redirection, ada juga faktor claim. Oke. Nah, di sini kita mau coba tampilkan beberapa update info itu, teman-teman. Yang terakhir kita mendapatkan update info, yang terakhir kayak 2 bulan cashback premi di bulan ini, kita harus infokan ke nasabah. Masalah diambil atau enggak, itu nomor 2. Tapi saya harus kalau ngomongnya jangan cuma 2 bulan cashback-nya doang, kita juga kawinkan dengan produk-produk baru kita. Ada SIO PCB 88, ada SIO Purcinta, cashback premi, juga ada tumpeng. Tumpeng ini yang kemarin awal-awal saya belum gerak, tapi sekarang sudah gerak, ternyata mudah, dan ini bisa digerakkan terus. Sampai sekarang mereka mudah untuk ngambilnya. Update banyak sekali, juga produk-produk brosur-brosur yang sudah disediakan oleh Prudential. Dari Prudential dengan rajinnya itu kirimkan setiap hari gambar-gambar semacam ini, dan ini bisa kita broadcast. Semacam tadi yang saya ceritakan di awal, teman-teman, warm up semacam ini bisa bahkan dengan Prulis kadang kita merasakan teman-teman kadang mendapatkan Prulis ya, kadang dapatnya song gitu ya, nggak ada isinya, atau salah pencet atau apapun. Akhir-akhir ini saya merubah mindset saya, teman-teman. Kalau kemarin-kemarin saya sempat emosi lah, dapatnya kok kayak gini ya. Saya mencoba merubah dengan konsep, saya warm up dulu, teman-teman. Saya kasih salam, saya WA, saya telepon, kalau belum mau ya saya WA dulu. Tapi di WA saya izin, Pak, saya atau Bu, saya akan tetap minta izin untuk memberikan informasi. Apapun yang terjadi, kita coba terus memberikan informasi. Siapa tahu di tengah-tengahnya terjadi pembelian. Nah, beberapa perubahan minor yang bisa kita pelajari di sini adalah perubahan nama alamat. Untuk perubahan minor ini, teman-teman, ini adalah salah satu alamat saya sebenarnya untuk ketemu nasabah. Kalau nasabah yang sudah ngambil polis cukup banyak ke saya, awalnya ada beberapa nasabah saya ngambil polis cuma 500.000 aja sebulan. Tapi saya coba datengin lagi, sampai akhirnya satu keluarga total sudah 100 juta itu ada preminya. Nah, dari situ kalau mau ngepus lagi rasanya kadang takut gitu ya. Kadang merasa, aduh, mau ngambil lagi enggak ya? Kayaknya dia preminya udah gede banget ini. Gimana cara masuknya? Saya memakai cara perubahan minor, teman-teman. Saya pakai datang ke sana, saya datang untuk ngecek apakah ada perubahan informasi-informasi. Nah, informasi yang saya tanyakan ini, teman-teman, saya akan ngecek satu persatu perubahan ini. Saya print kertas sendiri ya, tapi sesuai versi yang lama itu saya pakai printnya, saya pakai ubah alamatnya, ada perubahan enggak sih, mau dirubah enggak? Kalau dia, apalagi kalau beli rumah baru, beli apartemen baru, saya akan datengin, mau dirubah alamatnya atau enggak? Atau barangkali mau alamat emailnya berubah, Pak, teman-teman. Terus teleponnya berubah. Lah, ini telepon berubah ini menjadi krusial, teman-teman. Sekarang kan kita sudah memakai PALS ya, teman-teman ya. Kadang nomor teleponnya sudah berubah, tidak info kita.
pada saat mau diupdate di PAS nggak bisa lah. Kita di sini harus rajin update nomor telepon mereka. Kadang mereka kan kita sendiri juga sering ganti nomor telepon kan teman-teman. Nah ini yang paling gampang kita update nomor teleponnya. Ya. Berikutnya nomor rekening. Kadang nomor rekeningnya mereka berubah ganti bank mamanya atau kartu kreditnya untuk diganti. Nah itu kita juga rubah di sini teman-teman. Terus juga tentang koreksi nama. Kadang kita pada saat menuliskannya di saat bikin polis rasanya sudah benar teman-teman, tapi saat polis datang ternyata namanya nggak sesuai, kurang huruf 1. Nah kita benarkan di sana. Apalagi teman-teman yang kita bisa rubah, kita bisa merubah ahli warisnya berubah enggak. Biasanya ini terjadi saat seorang yang masih muda, dulunya bujangan, biasanya ahli warisnya orang tuanya kan ya. Tapi kalau sudah menikah, dia mau ahli warisnya dirubah ke istrinya. Udah punya anak, dia mau bagi berdua, istri dan anaknya. Kita bisa rubah dengan perubahan minor ini, teman-teman. Ada lagi juga untuk merubah pemegang polis, teman-teman. Ya, sama seperti tadi, merubah ahli waris, pemegang polis pun juga ada perubahan di sini. Karena perubahan status ya, tadi. Ada juga mengubah frekuensi bayar. Mamanya kemarin dia membayar awal tahun, kita biasanya sarankan Bapak, Ibu, Koko, Cici, yuk kita bayarnya tahunan aja biar enak, gampang. Tapi setelah masa COVID gini, mamanya dia bilang boleh nggak saat jatuh tempo seperti kemarin aku bayarnya bulanan dulu sementara, nanti kita kalau ada duitnya kita rubah lagi ke tahunan. Boleh banget, kita rubah frekuensi bayarnya. Mungkin kemarin membayarnya pakai kartu kredit, mau dirubah menjadi cash karena dia mau pergi ke luar negeri mamanya. Kita juga bisa di sana kita rubah. Apalagi, nah ini cara bayarnya tadi, kita pakai kartu kredit atau pakai debit atau pakai cash. Cash kalian nggak mau layanin ya. Saya maunya pakai kartu kredit. Coba maksudnya bulanan atau tahunan itu. Frekuensinya juga saya rubah. Ini perubahan minor. Perubahan minor ini sangat bermanfaat banget teman-teman. Kalau kita sudah kehabisan akal mau ke nasabah gimana caranya, saya datang aja pakai alasan aku datang mau ngecek perubahan-perubahan yang terjadi. Walaupun semuanya oke, tidak ada perubahan, nggak apa-apa. Nanti kita isi dan dia ngecek bahwa ini sudah benar, dia akuin dan kita bisa pamit. Nah dari sana sebelum pamit kita bisa masuk. Cik, kalau kita punya produk baru, kita ada informasi baru, boleh ya aku informasi sebentar ya. Bilangnya ngomongnya aku mau informasi 5 menit, tapi setelah ngomong ya kadang bisa 2 jam lebih, kita ngobrol juga. Ya pintar-pintarnya kita ngomong nanti ya. Oke, perubahan mayor apa sih yang biasanya kita lakukan? Umpamanya perubahan manfaat teman-teman. Saat kemarin kita sudah mungkin menjual ISIS, kita menjual CCP. Sekarang sudah ada protop teman-teman. Kita bisa rubah mereka dengan konsep tumpeng, kita bisa. Atau mungkin nasabah-nasabah kita saat itu masih punya HS yang lama. Bahkan sampai sekarang masih banyak mungkin yang di luar sana yang belum sempat dirubah menjadi PPH. Kita bisa rubah menjadi PPH. Bahkan sekarang sudah ada Solusi Sehat ini nanti. Itu bisa kita rubah manfaat-manfaatnya tadi teman-teman. Dan perubahan mayor apalagi yang bisa kita rubah, yaitu merubah uang pertanggungan. Uang pertanggungannya dinaikkan mamanya. Dia sudah punya rezeki, mau di-upgrade. Terus barangkali rubah masa pertanggungan. Dulu masih bujangan, masih umur milenial zaman dulu lah. Ya, itu mungkin bikin kesehatan, bikin kartu HS atau itu masih sampai umur 55 lah, yang penting murah dan ada perlindungan dulu. Tapi sekarang sudah bekerja, dia bilang udah deh masa pertanggungannya dirubah, diundurin sampai umur 85 dan dirubah ke PPH. Jadi sekaligus dirubah sekalian. Di sini juga ada rubah kondisi loh. Di perubahan ini kan cuma 3, kalau ini ada rubah kondisi. Benar teman-teman, ada perubahan satu lagi. Ada perubahan tentang jenis kelamin. Ada jenis kelamin. Benar teman-teman. Siapa tahu dulu dia cowok atau cewek mau operasi kelamin barangkali. Jadi perubahan yang baru itu harus diinformasikan. Atau perubahan hobi. Hobinya dulu enggak ada diving, enggak ada panjat tebing, tiba-tiba dia menjadi hobi itu
kan sesuatu resiko yang harus dirubah. Atau pekerjaannya dulu level 1, sekarang menjadi level 2, atau dulunya menjadi tentara, sekarang sudah pensiun, kan levelnya turun ya teman-teman ya, itu bisa dirubah pekerjaannya. Terus merokok dan tidak merokok, dulu merokok, sekarang sudah nggak merokok, atau dulu nggak merokok, sekarang malah merokok, kebalik. Nah ini kita rubah kondisinya pakai kondisi mayor. Oke, berikutnya adalah tentang switching dan redirection. Switching itu apa teman-teman? Yaitu cara mengubah jenis instrumen unit link dari dana yang sudah terbentuk. Mungkin yang kemarin-kemarin kita sudah memakai konsep kayak GLV atau Asia Pasifik. Dalam kondisi COVID ini kita mungkin mau rubah menjadi cash fund, nah, atau manage fund. Nah, di sana kita rubah. Nah, perubahan ini dari dana yang sudah ada saat ini yang terbentuk dengan donanya. Namun kalau redirection itu mengubah jenis instrumen unit link dari setoran premi yang selanjutnya. Selanjutnya ini yang masuk akan dirubah menjadi apa? Bisa beda teman-teman. Makanya harus dirubah sekali ngerubah itu. Oke, saya memasuki proses klaim teman-teman. Klaim bisa dibedakan menjadi klaim rawat inap. Nah, klaim reimburse ini yang dimaksud adalah reimburse dari rawat inap atau mungkin kemoterapi, cuci darah, rawat jalan dan yang semacam itu ya. Terus juga klaim sakit kritis, juga klaim meninggal. Ya. Nah, di sini saya akan sedikit cerita bagaimana saya servis nasabah saya. Kayak apa sih? Ini kebetulan cerita tentang salah satu nasabah awal saya saat saya bergabung di awal-awal tahun 2012. Ini satu orang bapak ini, preminya nggak gede, tapi dia maunya manfaatnya semua dapat gado-gado. Padahal umurnya sudah 50-an lebih gitu loh. Nah, tapi dia maunya semua dapat, ya oke kita bikinnya gado-gado lah. Dapat rumah sakit, dapat obat jiwa, dapat CCP, dan lain lah. Nah, disitulah dia mendapatkan manfaat walaupun dia bukan seagama dengan saya. Sampai suatu saat dia mengeluhkan, Mas Pras sama Mbak Yuri, saya lagi nggak enak badan ini. Kok kepala saya pusing terus nggak selesai-selesai. Ya udah ke rumah sakit aja, di rumah sakit di Pondok Indah saat itu. Ya kita temenin, walaupun kita saat itu lagi share lagi ke prospek orang di tempat yang agak jauh, kita bilang nanti sekitar 2-3 jam lagi saya ke sana deh, saya samperin, saya harus temanin dia. Udah dikasih obat turun tensi di IGD, belum turun. 2 jam lagi nggak turun, 3 jam lagi masih nggak turun. Saya masih nungguin teman-teman di rumah sakit itu. Akhirnya ya dicurigai dokter, mungkin dia ada gula. Akhirnya dikasih insulin teman-teman. Setelah disuntik insulin, benar mulai turun, tapi turunnya lambat sekali. Sehingga malam itu nasabah harus masuk ke ICU. Masuk ke ICU, saat itu kita cek ke bagian pembayaran, mencukupi enggak, cover enggak ICU-nya dengan kartu yang dia punyai. Ternyata masih meng-cover teman-teman. Itu luar biasa banget. Walaupun preminya kecil, di Pondok Indah lagi rumah sakitnya, masih meng-cover. Lalu yang jadi masalah adalah si bagian administrasinya bilang, Pak, ini ICU-nya memang bisa cover, tapi belum termasuk alat-alatnya loh. Emangnya bedanya apa? Ini kan ada alat untuk memeriksa tekanan darahnya naik turunnya. Untuk gula darahnya harus dipasang alat mesin nanti semua untuk ngecek semua, dipantau kalau di ruang ICU. Loh, harganya berapa Pak? Kok beda? Iya, beda. Saat itu dinyatakan sudah tahun 2016 itu alatnya harus sewa semalam 40 juta. Kaget banget saya. Karena angkanya benar-benar enggak masuk. Kita coba bantu dengan berbagai cara. Mungkin dia punya BPJS, dia punya asuransi kantor, kita kawinkan semua, akhirnya bisa tercover malam itu. Tapi saat sebelum tercover, istrinya sempat panik. Istrinya sebelumnya enggak pernah bicara sama kita, akhirnya dia bilang, Mas, Mbak, kalau saya nggak tanda tangan pembayaran alat listrik, alat pemantauan di ICU ini gimana? Ya bahaya banget Bu, kalau nggak dipantau, bisa lewat nanti Bapak. Saya harus tanda tangan ya? Iya, dengan segala risikonya. Ya, Ibu tanda tangan dulu, urusannya nanti kalau masalah uang. Akhirnya kita urusi tanda tangan dan selamat.
sejak saat itu si nasabah takut pergi ke rumah sakit karena ternyata baru tahu bahwa kondisinya dia memang tidak dia benar-benar takut dengan rumah sakit. Akhirnya dia pakai alternatif dulu sementara itu. Dan dari alternatif setelah setengah tahun dia datang lagi ke kami. Datang ke kami, dia bilang, Mbak, Mas, ini kok saya dikatakan di rumah alternatif ini katanya ginjal saya tinggal 10%. Maksudnya apa ya, Mbak? Nah, kita yang baca, kita juga tidak paham banget. Tapi kita carikan rumah sakit, karena dia udah nggak bisa jalan. Kita bawa ke rumah sakit. Rumahnya kebetulan di daerah selatan ya. Jadi kita cari yang rumah sakit daerah selatan yang bisa mengcover ginjal. Akhirnya kita bawa ke RSPP. Di sana ada dokter yang bagus untuk ginjal dan kita bawa ke sana. Setelah diperiksa nunggu cukup lama, akhirnya masuk. Si nasabah kita temenin, kita benar-benar temenin. Kita juga sudah minta dia membawa buku polis. Setelah dibawa buku polisnya, diperiksa sama medicalnya semua, labnya diperiksa, dokternya bilang benar, Bapak fungsi ginjalnya tinggal 10%. Dan Bapak harus cuci darah. Maksudnya, Dok, kalau saya cuci darah, saya bisa sembuh ya, Dok ya? Naif banget. Si dokternya sampai ketawa. Si nasabahnya masih bengong, dokternya ketawa. Bapak naif sekali, Bapak akan itu seumur hidup. Bapak sudah kena sakit kritis. Nah, di saat itulah nasabah nangis, teman-teman. Dia nangis, saya belum siap. Saya belum siap kena sakit kritis. Disitulah dia bilang, anak saya masih kecil-kecil. Tapi saya langsung ambil buku polisnya, saya cek ada pertanggungan sakit kritisnya 100 juta ini. Saya minta dokter bisa isi formnya. Dokternya awalnya agak ngomel, agen asuransi sukanya nyusahin saya, tapi tidak apa-apa, saya isi. Ya, puji Tuhan semua diisi dan cap rumah sakit semua, dan Prudential sangat cepat. Selama proses itu tidak sampai seminggu sudah cair uang sakit kritisnya. Dan ini bisa membantu keluarga tersebut karena si istri tidak bekerja. Nah, lebih lanjut lagi uang sakit kritis ini berlanjut, nasabah tersebut pasang alat untuk cuci darahnya harus kapan? Harus hari Selasa, karena saat saya nemani itu hari Jumat, teman-teman. Hari Sabtu rumah sakitnya dokternya mau libur sama Minggu, jadi harusnya Senin, tapi Senin hari Raya Idul Adha. Harus nunggu Selasa saya tunggu di rumah sakit RSPP itu sejak jam 7 pagi. Saya temenin jam 7 pagi. Tapi si nasabah sampai jam 8 tidak datang, jam 9 tidak datang, jam 11 baru datang. Ternyata si istri kesulitan. Si bapak sudah tidak bisa berjalan dan istri ini tidak bisa ngangkat ke mobil. Jadi dia harus tetangga untuk angkat ke dalam mobil. Badannya sudah semua dan kaliumnya sudah 7. Di rumah sakit kami sudah prepare segala sesuatunya sehingga saat masuk langsung sudah siap. Nah, dari situlah akhirnya dipasang alatnya untuk cuci darah di leher kiri, di tulang selangkah, dan kita tungguin proses operasi sampai cuci darahnya selesai. Ini pengalaman pertama kali saya menemani nasabah sakit kritis. Selesainya jam berapa, teman-teman? Jam 12 malam, teman-teman. Dan suster-suster dan suster kepala dan beberapa dokter nanyain, kok tidak pulang kalian? Kalian bukan saudaranya kan? Karena memang dia Muslim, saya Kristen. Dan dia pasti memang bukan. Teman juga bukan, karena memang ini nasabah. Kalian asuransinya. Benar, kami agen asuransinya. Ya, langsung saya jual diri kan, tanda kutip, ke susternya. Susternya cerita bahwa dia juga pernah punya polis sama agennya tidak dibantu keluar. Nah, kami bantuin servicing, agennya sudah nggak ada, dan kita urusin semua lancar. Sehingga sejak saat itu, setiap ada nasabah di rumah, susternya akhirnya jadi nasabah kami dan suaminya dan anaknya. Teman-teman suster yang jaga di hemodialisis itu juga masuk jadi nasabah kita, dan kalau ada pasien yang tidak ada agennya, pasti suster tersebut kontak kita untuk kita bantu servicing, kita bantuin ngurusin. Walaupun di sana sudah ada house friend-nya ya, tapi kita tetap bantu. Nah, dari situ teman-teman, proses servicing sampai sedemikian kami bantuin. Bahkan saat kami
seminggu, berapa hari kemudian, tidak sampai seminggu, kami bantu bawa uang 100 jutanya ini, bahwa ini sudah ditransfer ke rekening mereka. Kami informasikan di rumah sakit tersebut saat dia cuci darah. Ranjang sebelahnya juga bilang, Bapak dari Prudential, ini keluar ya beneran sakit kritisnya. Boleh enggak kami menjadi nasabah? Dari ngomong gitu aja, kamar sebelah walaupun dia sudah cuci darah, kami minta jadi nasabah, saya iyain dulu, walaupun dia pasti ditolak. Namun kan istri dan anak ingin kejar atas petan juga, mereka menjadi nasabah kami sekeluarganya. Bahkan dia sudah, yang tadi ketemu di ranjang tadi itu, di rumah sakit cuci darah tadi, mereferensikan 3 orang lagi yang kami juga tidak kenal. Jadi mulut ke mulut kami mendapatkan referensi. Jadi bagi saya teman-teman, servicing nasabah ini benar-benar luar biasa efeknya. Ini cerita saya tentang nasabah saat sakit kritis tahun 2016. Saya mau sharing lagi yang nasabah ini juga nasabah awal kami saat kami bergabung dan istri saya sedang hamil. Kita datang ke nasabah ini. Dia teman istri saya memang, dan dia income-nya gede, masih bujangan. Dia bikin polis, kayaknya sih karena kasihan ke kami, karena kami baru resign dari kantor dan join Prudential. Ya udah deh, ambil premi 500 untuk beli HS. Ya, kita terima. Setelah sekian lama, kita datengin, kita coba yuk nambah CCP, nambah UP Jiwa. Dia ambil juga teman-teman, walaupun kecil, tapi kita servicing, kita rajin datang setiap berapa bulan sekali menyapa, ajak makan siang bersama, kita say hello karena dia bujang, sepi kali ya dia, kita butuh teman, kita temenin, ngobrol makan bersama. Nah dari situ terjalin hubungan yang tidak menyangka, yang premi 500 tadi, dia bisa satu masa saat 2015-an itu saat unit link turun angkanya, dia tahu ini bagus untuk top up. Dia top up hampir 1 miliar teman-teman dari premi yang cuma 500. Hal ini tidak kami sangka karena hubungan baik tadi. Dan bagusnya lagi saat PPH keluar, nah ini mulai ada sedikit masalah teman-teman. Kita bilang, ini kita upgrade ke PPH ya dari yang PHS. Dia marah ke kami. Kamu ya dulu bilang HS bagus, sekarang bilang PPH bagus. Yang benar yang ngomongan yang mana? Akhirnya dia tidak mau ngomong sama kita didiemin dan dia tidak mau upgrade. Tapi kami tetap kontak dia walaupun tidak diangkat. 1 tahun kami didiemin. Akhirnya setelah setahun kemudian kita upgrade ke PPH Plus, dia bilang, oke, saya mau upgrade, tapi syaratnya UP Jiwa sama CCP saya minta tutup. Saya bilang, waduh, nggak bisa ini. Nah, saya bilang, tapi ini bagus PPH Plus. Akhirnya dia dengan segala cara butuh waktu lebih dari 1 bulan pendekatan, akhirnya mau berubah menjadi ke PPH Plus. Tapi belum dibayar, sudah keburu, besoknya dia bilang, nasabah ini bilang ke kita, kok sesak nafas ya, dia pergi ke rumah sakit. Rumah sakit ternyata harus diperiksa paru dan semuanya, dia sudah kena kanker stadium 4 teman-teman. Secepat itu yang tidak kelihatan dari penampakan luarnya, tidak kelihatan kalau dia sakit kanker. Dia merasa sehat, tiba-tiba seketika langsung kanker sudah stadium 4 dan sudah menjalar ke getah bening. Dalam waktu tidak sampai seminggu dia sudah tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa tidur di ranjang, harus duduk di kursi roda. Nah dari situlah kami urusin. Awalnya kami rencananya sebenarnya nasabah ini mau, itu peristiwa di bulan Agustus. Harusnya mau menikah di bulan depannya. Tapi karena sakit ini akhirnya jadi udah keburu meninggal. Jadi dalam prosesnya itu kita urusin proses meninggalnya. Ini dari polisnya dia yang mau ditutup tadi, untung belum kami tutup. CCP-nya juga belum kami tutup dan keluar semua. Kalau awalnya kami tutup tadi, sesuai permintaan dia, ini tidak akan keluar. Dan ini ternyata sangat bermanfaat. Kami baru tahu keluarganya ini sangat membutuhkan ini. Adik-adiknya mau nyekolahkan anaknya aja tidak mudah. Tapi dengan ini karena dia masih bujang, aliwatnya kebetulan adik-adiknya, ini bisa bermanfaat buat keluarganya besar. Jadi teman-teman, apapun yang nasabah ambil, walaupun premi kecil,
saya sih layanin aja, karena di tengah-tengah pasti akan terjadi penambahan kalau kita servicingnya bagus. Client servicing is an opportunity to exceed your client expectation. Bagaimana kita bisa memberikan service itu lebih dari apa yang diharapkan si nasabah. Nasabah kadang cuma pikir, udah deh, aku nggak enak gangguin kamu kalau kamu masuk rumah sakit, aku nanti langsung ke prudensial. Jadi kita langsung bilang nggak bisa. Kalau ada apa-apa kontak kita akan bantuin kamu maksimal. Jadi ini kita mau dengar testimoni dari claim by Pulse dari teman kita Hendrik yang kebetulan pas ini sudah di launching kemarin saat NLC, dan ini bagus banget menurut saya testimoninya. Kita akan dengar di sebentar ya. Halo semuanya, ya, nama saya Henry. Tanggal 27 lalu saya lagi potong buah dan kebetulan ya, weekend saya jahit 3 jahitan, kemudian saya upload tanggal 28 Mei pagi, 28 Mei malam sudah masuk di email saya, bunyinya approve. Ya, jadi full luar biasa, cepat banget, cuma 1 hari. Dipastikan Anda punya aplikasi itu. Luar biasa. Oke, teman-teman. Itu tadi testimoni dari teman kita Hendrik. Dengan Pulse ini memang sangat membantu teman-teman. Apalagi setelah masa COVID seperti sekarang. Bagaimana kita menservis nasabah, kita bisa tetap servis walaupun kondisinya kita PSBB teman-teman. Ini saya akan sharingkan bagaimana saya servis nasabah kami di masa COVID ini. Ini kita kebetulan servis untuk yang reimburse ya teman-teman. Ini saya kebetulan juga berdasarkan referensi saya mendapatkan nasabah ini. Nasabah ini sudah mendapatkan ada kondisi kanker paru-paru juga, namun dinyatakan sudah sembuh. Tapi masih harus kemo terus ya katanya. Belum total ya. Nah dari sini biasanya dia kalau kemo perginya ke Singapura, ke MONI. Namun di masa-masa seperti ini dia tidak berani ke MONI karena kalau berangkat nanti nggak bisa pulang, sedangkan dia masih punya bisnis di sini. Ini kebetulan single mom dan dia harus fight sendiri. Dan ini contohnya yang bisa kita klaim selama masa COVID ini. Dan ini sangat terbantu nasabahnya ini tidak lama. Kebetulan saya tidak pakai Pulse ya ini ya. Ini bisa membantu banget di sini. Tetap bisa klaim untuk reimburse. Nilainya 135 ini untuk kemoterapi. Ini untuk sakit kritis berikutnya. Ini saya membantu nasabah kami yang ada di Jogja kebetulan. Beliau kartunya juga kecil ya teman-teman ya. Sehingga untuk rumah sakit dia nomboknya luar biasa banyak. Dengan kartu premi 500 tapi perginya rumah sakitnya ke MONI. Jadi benar-benar nggak worth it. Kebetulan ini juga hasil servicing dan dia sudah ada kondisi tidak bisa di-upgrade. Ya udah pakai apa adanya. Dan nasabah tersebut ada sakit kritis dan sakit kritisnya juga keluar. Kami urusin dengan jarak jauh. Kami modelnya dengan cara apa? Kami video call. Baik dari nasabah masih di Singapura, masih ada di Jogja, kami servicing pakai video call. Kebetulan nasabah ini tidak suka pakai Zoom, kami pakai video call. Kadang telepon bolak-balik, kami email juga kalau ada form-form yang harus diisi dari Singapura, sehingga keluar semua klaimnya. Dan luar biasanya nasabah ini sekarang sudah meninggal dan klaimnya lagi kami urus. Klaim ini si nasabah setiap kali menanyakan apa klaimnya sudah keluar. Persis di hari klaim ini kami menyatakan ke dia klaimnya keluar C. Sorenya dia meninggal. Dia nungguin klaimnya ini dan bersyukurnya di Prudential cepat sekali. Jadi dia tidak menunggu dengan kesakitan itu dan lama-lama. Dan menolong walaupun premi kecil dia bisa mendapatkan manfaat yang lumayan lah. Nah ini yang paling baru dalam bulan ini juga teman-teman. Ini klaim merawat inap. Kebetulan nasabah ini terpleset di kamar mandi sehingga terjadi dislokasi dari tulangnya.
Ya, dia pergi ke rumah sakit. Kebetulan ini rumah sakitnya di daerah Jakarta Pusat, dan kami sudah prepare sebelum dia berangkat ke sana, karena dia sudah bilang, oh Ci, ini aku ada kondisi gini. Istrinya yang hubungi kami. Istrinya itu adalah orang yang tidak peduli dengan prudensial. Dia maunya asuransi lain. Ini juga hasil benar referensi kami kenalnya. Karena referensi meyakinkan istrinya tidak mudah, tapi suaminya mau ngambil ke kita akhirnya prudensial. Istrinya ngambil yang lain. Nah dari sinilah si nasabah kami servis, sehingga saat dia datang ke rumah sakit langsung sudah permasalahan administrasi sudah lancar. Dia bilang kartunya hilang, gampang, kami urus pakai PAUS. Pakai di sana sudah ada, kita udah daftarin semua, sehingga masuk rumah sakit cuma tunjukin PAUS itu langsung bisa masuk. Tidak sampai 10 menit sudah langsung kamar sudah tersedia, karena kami memang sudah servicing dengan bagus, kami prepare. Sehingga kan kebetulan dia diantar orang tuanya juga. Orang tuanya takut kalau masuk rumah sakit, tapi tidak menyangka si orang tuanya ini bahwa ternyata di Prudential sangat cepat sekali nasabahnya ini bisa masuk langsung dapat kamar. Kebetulan kamarnya dapat yang platinum ya, dia ngambil PPH Plus-nya bagus, sehingga servisnya juga dapat yang kamar VIP-nya bagus juga. Nah setelah masuk kami urusin teman-teman, kami tanyain gimana harus tes paru-paru tes COVID dulu. Dia tanya di cover enggak, terus tanya ini ronsen dulu di lokasi tulang yang harus dioperasi tadi, terus dia harus juga tes macam-macam ronsen yang lainnya lah. Kita proses dalam malam itu, selesai kami tungguin by phone ya, kita tungguinnya, kita telponi terus sampai dipantau, sampai selesai, sampai semua selesai, kita selalu lapor ke orang tuanya maupun ke istrinya, sehingga terpantau. Dan kami ya tetap masih kunjungi by video call tadi ya teman-teman ya. Kita juga kirim makanan juga ke dia, kita kasih oleh-olehnya, kita datengin. Besoknya pas operasi kita benar-benar tungguin juga, siapin ke keluarganya untuk semua sudah lancar administrasinya sampai selesai operasi. Nah setelah selesai kami urusin total, kami memang sempatkan sekali hadir, walaupun dengan kondisi PSBB ini kami sempatkan harus hadir ketemu keluarga itu besar, karena keluarga besarnya datang semua dan kita datang, kita jelasin bahwa konsep pelayanan dari Prudential memang luar biasa bagus dan kita punya produk ini. Nasabah keluar dari rumah sakit dan semua teman-teman, kita nggak nyangka angkanya segede bisa di-cover oleh Prudential semua. Ini pakai PPH Plus ya teman-temannya. Ya, dari sini servicingnya bagi keluarga itu sampai akhirnya kita bilang ke mereka, dia nanya apakah kalian mau servis nasabah kalian seperti ini selalu? Oh iya, ini bagi kami, ini adalah standar servicing kami ke nasabah kami. Sehingga ini yang saya tunggu teman-teman, adalah testimoni dari nasabah akhirnya muncul dari istrinya yang tadi bilang ngambil asuransi merek lain. Dia mengatakan seperti ini teman-teman, bisa dibaca. Thank you so much for all your help. Wah benar-benar top service. Agent asuransiku kayaknya nggak kayak gitu juga sih yang dari merek lain teman-teman. Benar-benar thank you untuk Koko dan Cici ya istilahnya. Kami menyatakan bahwa kami jual diri lah. Kami bukan agent biasa, kami mau melayani dengan benar. Ini bagi kami nilainya lebih tinggi daripada ini. Tapi yang di luar dugaan teman-teman, besok Senin ini keluarga besar ini mengundang kami untuk ke rumahnya. Ya. Mereka mengundang untuk review polis-polis yang lain lagi. Ini luar biasa. Ini yang kami tunggu selama ini. Karena untuk masuk ke keluarga ini kami juga tidak mudah dan pintu ini sudah dibukakan. Oke, teman-teman. Jadi customer may forget what you said. Si nasabah lupa apa yang kita omongkan, tapi dia akan tetap ingat. They shall never forget how you make them feel. Apa yang mereka rasakan terhadap pelayanan saya ya dia ingat. Kata-kata saya dia tidak ingat lagi. Tapi bagaimana servis kami ke mereka, dia ingat banget. Dan dari situlah kami akan menjadikan konsep client relationship management buat kami ya.
Kami dari situ akan menjadikan konsep upsell. Upsell itu apa? Dari proses itu akan terjadi penambahan UP, akan penambahan manfaatnya itu menjadi cross-sell. Mungkin dia kemarin baru ngambil PPH. Kali ini barangkali dia akan mengambil UP jiwa dan mengambil CCB-nya digedein, cross protopnya, bahkan mungkin untuk warisan, bahkan yang paling penting kemarin saja sudah mereferensikan beberapa nama keluarganya yang lain kepada kami. Ini sangat bermanfaat banget bagi kami. Kami yang bukan dari Jakarta, stay di Jakarta, kami benar-benar jaga nama baik kami dalam servis ke nasabah, sehingga referensi itu tidak berhenti mengalir. Oke, sharing saya sudah selesai. Barangkali ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Randy. Baik, terima kasih Pak Pras, sharing yang luar biasa ya teman-teman. Saya akan bantu coba carikan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya di menu Q&A ya. Nanti saya akan coba bantu tanyakan kepada Pak Pras, nanti akan dibantu Pak Pras untuk dijawab. Kali ini ada pertanyaan Pak Pras ya, ini tidak ada namanya ya. Pak Pras, apa memberikan servis ekstra untuk VIP client? Jika iya, apa perbedaannya atau semua klien diperlakukan sama? Saya hampir melakukan servicing ekstra gini ke semua nasabah saya ya. Karena semua nasabah punya potensi untuk ngambil besar semua. Jadi saya benar-benar semua nasabah saya perlakukan istimewa. Karena gini loh teman-teman, seorang nasabah begitu dia buka polis, berarti dia kan pasti ada UP jiwa. Secara tidak langsung dia menitipkan kalau nanti saya meninggal, pasti saya titip kehidupan keluarga saya ke saya. Dia udah percaya loh ke saya untuk nasib keluarganya. Kalau saya tidak servis dia dengan baik gimana? Itu Pak. Semoga bisa jawab. Oke, bagi Bapak Ibu yang tadi bertanya ya, karena di sini tidak ada namanya tadi. Gak usah malu ya Bapak Ibu ya, kayak yang mau bertanya, jangan checklist yang anonimusnya agar namanya bisa kelihatan. Kali ini Pak Pras ada yang tanya, kita agent Bro punya puluhan bahkan ratusan klien. Wah, luar biasa. Apakah semuanya harus kerja diajak makan siang dan dihubungi sedekat itu semua? Kalau semua dilayani seperti itu, bagaimana caranya Pak Pras untuk mengatur waktunya? Ini dari mentinya Bu Mariana Sofia, dari Pak Heru Novianto. Oke. Kebetulan sejak saya bergabung di Pro 2012 sampai sekarang, kebetulan ya, nasabah saya tidak terlalu banyak. Karena cara kerja saya selalu konsepnya upselling dan cross-selling tadi. Jadi sementara biasanya satu keluarga itu saya akan datang, tawari yang paling basic. Biasanya kalau segitiga asuransi kan kita paling basic kita tawari PH dulu ya, kesehatan. Setelah kesehatan selesai, saya datang antar polis. Makanya saya harus antar polis sendiri. Saat antar polis itu sendiri, setelah antar kami edukasi, kami cerita. Ulang lagi segitiga polis. Bapak Ibu sekarang sudah punya yang paling bawah, yang paling basic, yaitu kesehatan. Tapi yang polis yang bagian atas ini ada sedikit, ini ada sedikit. Barangkali Bapak masih ada budget untuk menambahkan yang berikutnya. Kalau dia bilang yang itu nggak mau dulu, nggak apa-apa. Saya akan cerita lagi untuk istrinya dan anaknya, barangkali bisa ngambil. Jadi setiap kali saya ngambil polis, saya harus ngantar sendiri. Karena di sana pasti terjadi upselling atau cross-selling. Nah, dari sana akan terjadi terus-menerus. Ada produk baru, saya datang lagi. Ada produk baru, saya datang lagi. Sehingga nasabah saya memang jujur aja tidak terlalu banyak. Karena saya berdasarkan referensi. Nah, dari yang sudah ada, akhirnya dia akan mulai mereferensikan. Nah, referensi yang biasanya dia berikan adalah pasti keluarganya, adiknya, kakaknya, orang tuanya, menantunya. Nah, dari keluarga itu akhirnya dari satu orang, keluarga besar itu akan ngambil ke saya. Nah, dari sana saya ada beberapa yang memang, tadi ada yang nanya yang tadi awal, saya akan lakukan semua. Tapi ada yang spesial karena apa? Karena beliau merasa banget dengan kita, bahkan sering kontak. Mereka yang sangat sering kontak ke kita. Bukan saya kontak ke mereka yang kontak. Ada yang curhat. Aku lagi suntuk, mau cerita boleh nggak? Mau ngobrol dulu boleh nggak? Justru mereka yang cerita. Nah, dari situlah kedekatan kita.
Nah, nasabahnya banyak nggak? Ya sampai sekarang sih belum, baru sekitar 100-an ya, saya belum sampai ribuan. Walaupun sudah hampir 8 tahun ya, tapi nasabah saya masih belum banyak. Tapi dari sana sudah terjadi upselling cross-selling lengkap. Dari yang premi 500 sampai 100 juta ada, karena saya tambah terus sampai hari ini tidak berhenti. Gitu teman-teman. Jadi kalau semua diajak makan siang, enggak. Tapi kalau yang sudah sangat dekat, karena mereka yang memang kadang seneng ngobrol ke kita. Tapi kalau yang namanya perhatian, saya berikan. Entah say hello, atau apa kabar. Kalau berusaha punya sosmednya mereka, kalau mereka lagi jalan-jalan, atau mereka lagi tampilin di sosmednya, saya kasih like, kasih jempol, kasih komentar. Walaupun di Instagram, Facebook, WA, kita juga komentar terus gitu. Ngomong, ada informasi baru kita berikan. Sehingga komunikasi jalan terus. Tidak harus selalu makan siang sih. Tapi beberapa yang kita mau upgrade, kadang kita makan siang hanyalah salah satu cara kita ingin menjawab ya. Oke, Pak Heru, ya semoga menjawab pertanyaannya ya. Kemudian berarti Pak Pras, ya, untuk referral itu akan datang dengan sendirinya tanpa Bapak harus minta ya Pak ya. Dari servis yang Bapak lakukan itu referral akan datang dengan sendirinya ya Pak ya. Referral akan datang saat kita klaim servicingnya mereka benar dan mereka puas. Tapi saat tidak ada yang klaim, masa saya mendoakan mereka kapan ya ada yang masuk rumah sakit lagi, kan tidak mungkin ya. Ya saya lah yang jemput bola, saya yang datang. Yuk, tidak ada kegiatan, yuk kita makan pergi. Saya bawain oleh-oleh. Sekarang kemarin aku habis beli ini, saya bawain buat kamu ya. Ya kita berteman lah. Karena semua nasabah adalah teman kita, sahabat kita. Nah, yang kita ada yang mau kita sasar, ada produk baru yang cocok dengan orang-orang tertentu, saya dengan sengaja memang harus sediakan waktu khusus gitu. Oke, Pak Pras. Baik, ini mungkin ada satu lagi, Pak. Ini pertanyaan cukup menarik. Kalau yang tadi Bapak jelaskan, itu mungkin banyak yang Bapak bertemu dengan nasabahnya, Bapak mungkin ya sekali curhat, mereka minta curhat sama Bapak. Tapi ini ada pertanyaan, Pak. Bagaimana cara membangun emotional reason via work from home? Kalau ketemu kan biasanya ada sisi emosionalnya nih Pak. Sedangkan kalau untuk WFH kan kita nggak ketemu langsung. Nah ini mengeluarkan personal problem baru bisa kita kasih solusinya. Apalagi baru kenal gimana cara membangun hubungan via work from home menurut versinya Pak Pras. Caranya aku kalau nyebut belajar kepo di sini. Jadi kita punya, ya tadi saya harus cari di Facebooknya. Atau kalau seumuran saya mainnya masih Facebook, kalau anak milenial mainnya Instagram, pasti kan beda ya teman-teman ya. Nah saya kalau kebetulan banyakan masih Facebook karena nasabah saya seumuran saya. Dan dari situ saya biasanya saya buka Facebooknya, saya like-nya sekaligus serentak, semua fotonya serentak gitu. Dia pasti akan melihat, ini agentnya nge-like fotonya dia, kasih komentar semua. Secara nggak langsung pasti dia akan balik. Oh si agentnya kayak apa sih Facebooknya dia? Makanya sejak awal saya sudah main, walaupun Facebook saya tidak bagus-bagus amat, tapi saya mencoba menata rapi. Konsepnya kan kita tidak curhat di Facebook, kita ada omong yang tidak benar. Di Facebook kita sudah tampil kan lebih bagus lah, lebih profesional. Sehingga dari situ kita mulai komentarnya, karena kita komentar ke Facebook mereka bagus. Ini emosional sudah terjadi loh. Akhirnya kita sering komentar, chatting. Kalau saat di Facebook itu kita chat, bagus, dia akan bilang terima kasih dengan banyak ucapan terima kasih secara nggak langsung, itu akan jadi terulang. Nah, dengan cara terulang itu, kita ngomong terus. Kita kalau ulang tahun ucapin by handphone, kita ucapin, saya nggak cuma WA, saya kadang memang dengan saja telepon, angkat telepon. Dan dari situ, dia happy. Apalagi yang masih baru, saya dengan sengaja kayak ini beberapa list yang baru aja kita ucapin, selamat siang, selamat paginya itu ada. Jadi kita belajar menjadi orang yang lebih sopan. Apakah nyaman? Bagi saya awalnya nggak nyaman. Saya belajar mencoba ini, harus merubah dari zona nyaman saya untuk mencoba hal baru ini. Karena kalau tidak kita menjadi dinosaurus kedannya, dengan konsep program ini kita harus merubah kegiatan. Ya caranya ya rasakan bahwa kita bukan kayak di rumah, kita kayak di kantor. Saya menyediakan satu ruangan di rumah saya, ruangan sekitar 1 meter kali 1,5 meter sebagai studio untuk saya bekerja semacam ini. Jadi setiap hari saya tidak selalu bisa Zoom, tapi
kalau calling bisa di sini tidak terganggu oleh anak-anak, bisa telepon di sini tidak diganggu. Jadi kita coba mulai komunikasi ke mereka, hal-hal kecil kita komentari, dia merasa senang. Kalau mereka merasa nggak nyaman diganggu di sosmednya, ya kita harus tahu juga kapan kita harus kepo ke mereka, kapan kita enggak. Jadi bagi saya kepo saat ini berfungsi ya, kalau bagi saya ya saat ini. Gitu Pak. Oke, belajar kepo ya Pak ya, luar biasa. Ya. Pak Pras, mungkin terakhir ini ya ada pertanyaan ya berkaitan dengan bulan Juni saat ini. Apakah Bapak pernah pengalaman punya nasabah dengan mata uang dolar, dengan kurs dolar ya, dan bagaimana jika nasabah tersebut hanya suka buka polis dengan dolar, dan produk apa yang bisa diinfokan ke nasabah tersebut untuk upsell di bulan Juni ini? Nah, cara servicing terbaik menurut Pak Pras seperti apa Pak? Kalau saya pribadi di bulan Juni ini nggak jual dolar, jualnya yang konvensional. Tapi bulan Juni ini kebetulan saya jualnya yang bukan dolar, rupiah. Tapi andai kata mau dolar kan kita punya beberapa produk ya. Untuk PIA kita punya dolar juga kan. Kalau mau servicing ya kita PGB juga bisa dolar kan ya. PGB bisa dolar juga, itu kita bisa lakukan dan kita jelaskan dengan baik. Ya tadi harus melalui warm up dan open up-nya itu harus bagus banget. Jangan masuk ke open up kalau warm up-nya belum masuk ya, saya bilang. Warm up ini penting banget, nah, saya bilang. Kita belajar dari Ben Law itu, Benjamin Law kemarin ngajari warm up-nya harus matang dulu, baru bisa kita open up. Kalau sampai mau masuk ke open up-nya masih kayaknya ragu, dia belum percaya ke kita, marketing diri kita belum bagus, kembali lagi ke warm up lagi. Gitu. Kalau cara closingnya ya tadi produknya PIA bisa, pakai PGB juga bisa, tinggal mau produknya produk apa. Kalau mau susah ketemu ya by video call ya, kalau dianya tidak mau ketemu langsung. Kan memang kita juga ketemu ke orang. Gitu. Baik Pak Pras, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Bu Khairani Bu ya. Jadi yang utama adalah warm up-nya dulu nih Bu. Siapa tahu mungkin nasabah bisa dibujuk, nggak harus dolar juga nasabah yang mau ya. Nah, itu saja mungkin Pak Pras berhubungan dengan waktu. Ya mungkin ada pesan terakhir yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Ya pesan saya cuma satu tadi yang di slide saya terakhir tadi. Nasabah tidak akan ingat apa yang kita ucapkan, tapi benar-benar nasabah akan ingat bagaimana sikap kita terhadap mereka, bagaimana pelayanan kita ke mereka. Jadilah perlakukan nasabah kita dengan baik, seolah-olah dia memang benar teman kita, dia saudara kita, dia sahabat kita. Dia akan merasakan hal itu dari ucapan kita, dari tatapan mata kita. Makanya saya jarang pakai WA, saya selalu pakainya minimal telepon atau video call. Nada kita terasa sama mereka, itu emosionalnya akan tetap nyampe walaupun jaraknya jauh. Gitu teman-teman. Baik, terima kasih Pak Pras ya. Boleh kita kasih aplaus virtualnya buat Pak Pras. Semoga apa yang disampaikan hari ini perihal servicing dapat diterima dengan baik dan dapat diaplikasikan oleh teman-teman di mentor menti khususnya ya. Baik, Bapak Ibu, yang sudah seperti disampaikan oleh